kesehatan, nikmatul afiyah, sehingga kita masih dapat melaksanakan perintah-perintah Allah hingga saat ini di masjid Allah yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al-sahabat dan keluarga beliau sekalian. Hadirin sidang jamaah salat Isya, Tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memasuki malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi ungkapan yang sering kita dengarkan adalah mu'dham Ramadan zahab, bahwa sebahagian besar Ramadan telah pergi. Wa ma baqiya zahab, dan yang tersisa ini merupakan emas. Karena dia emas mahal harganya, apalagi dalam masa sekarang ini, maka marilah kita senantiasa untuk tidak menyia-nyiakan 10 hari terakhir ini. Kita isi dengan ibadah-ibadah, baik ibadah fi'liyah maupun ibadah qauliyah maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Salah satu yang mungkin menjadi target kita adalah mendapatkan Lailatul Qadar, yang disebutkan bahwa biasanya muncul pada malam-malam ganjil daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Walaupun sebenarnya para ulama juga banyak menjelaskan tentang Lailatul Qadar ini dengan berbagai macam penjelasan dan dalil-dalil yang mereka gunakan. Maka pada malam yang mulia ini kami ingin mengajak kita untuk kembali merenungi dan menarik beberapa hikmah dan qimah yang ada dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Namun kita fokus pada waktu yang singkat ini untuk melihat makna daripada ayat pertama saja. Semoga bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kita, baik dalam melihat 10 malam terakhir ini maupun setelahnya sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Hadirin dirahmati Allah, ayat ini berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kurang lebih terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah sesungguhnya kami menurunkannya pada malam qadar. Di sini yang pertama sekali kita ingin menyebutkan adalah dhamir ha pada anzalnahu. Sesungguhnya kami menurunkannya. Nya itu kembali ke mana? Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan dhamir hu di sini yang artinya nya dalam bahasa Indonesia itu kembali kepada Al-Qur'an. Al-Imam Al-Alusi dalam tafsirnya juga beliau malah menukil bahwa jumhur mengatakan bahwa ulama-ulama tafsir secara mayoritas mengatakan bahwasanya hu pada inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya, nya itu adalah Al-Quran. Karena biasanya dhamir ataupun nya itu kan biasanya ada yang disebut sebelumnya. Misalnya kita katakan dalam bahasa Indonesia, saya pergi ke rumah Muhammad dan bertemu dengan keluarganya. Hanya di sini kan sudah disebutkan dengan nama sebelumnya. Saya pergi ke rumah Muhammad dan bertemu dengan keluarganya. Hanya Muhammad sudah disebutkan sebelumnya. Namun di sini tidak ada penyebutan sebelumnya. Ayat pertama adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lalu para ulama menjelaskan mengapa tidak disebutkan sebelumnya. Kenapa hu di sini yang bermakna Al-Quran tidak disebutkan sebelumnya hal-hal ataupun yang menunjukkan kepada Al-Quran. Disebutkan bahwasanya alasannya adalah karena Al-Quran ini sangat mulia. Saking mulianya Al-Quran, derajatnya itu sangat tinggi. Lalu karena derajatnya sangat tinggi, Al-Quran itu sudah ada dalam pikiran kaum muslimin. Jadi kemuliaan Al-Quran yang membuat dia itu tidak perlu harus disebutkan dulu, lalu kemudian didatangkan dhamir ataupun nya menunjukkan kepada Al-Quran. Menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu ada selalu dalam pikiran kaum muslimin dan ada selalu dalam hati kaum muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah, maka di sini ada penegasan bahwa
dan sama sekali tidak ada keinginan untuk membaca Al-Quran dan meninggalkan Al-Quran. Maka oleh karena itu ketika kita melihat gerakan-gerakan mengangkat Al-Quran kembali melalui pendidikan-pendidikan, melalui TPA, melalui sekolah-sekolah yang bernuansa kepada Al-Quran, maka itu juga kita melihat sebagai sebuah kemuliaan untuk supaya generasi kita ini betul-betul ingat dan senantiasa Al-Quran itu ada dalam pikiran mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu kemudian kita melihat bahwasanya di sini Allah menggunakan inna, sesungguhnya kami. Kenapa di sini Allah menyebutkan kami? Padahal bukankah Allah itu adalah Maha Esa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Esa. Maka jawaban yang diberikan oleh para ulama adalah bahwa kami dalam penyebutan orang-orang Arab itu, dalam bahasa Arab itu menunjukkan kepada makna ta'zim. Artinya sesuatu hal yang besar, yang mulia. Jadi Allah ketika Allah mengatakan sesungguhnya kami, bukan artinya Allah ingin mengatakan bahwasanya Allah itu banyak ataupun ajzanya itu muta'addidah atau mutanawwi'ah. Tidak demikian. Allah Maha Esa. Namun yang dimaksudkan di sini adalah sebuah kemuliaan, bahwasanya Allah Maha Mulia. Maka dipakailah dhamir nahnu, inna, sesungguhnya kami, dan yang menurunkan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Mulia dan Maha Besar. Dan ini disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Kautsar. Kemudian dalam ayat yang lain juga sering dipakai dalam ini yang menunjukkan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hadirin dirahmati Allah, disebutkan juga dalam ayat pertama ini fi lailatul qadr. Lailatul qadr, malam qadr, malam qadar. Pertanyaannya apa itu qadar? Qadar dijelaskan oleh para ulama dengan beberapa makna. Namun yang paling kuat sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari dan juga oleh Syekh Said Qutbi dalam tafsirnya Al-Masih, menyebutkan bahwasanya yang paling nampak, yang lebih jelas bahwa qadar artinya adalah kemuliaan ataupun syaraf. Jadi qadrun dalam bahasa Arab artinya kurang lebih syarafun wa ummah, sesuatu yang mulia dan sesuatu yang agung. Maka Allah menurunkan Al-Quran yang agung itu, Allah yang Maha Agung menurunkan Al-Quran yang agung di malam yang agung dan besar. Nah, lalu kemudian apanya yang agung? Apa yang membuat malam ini agung dalam Lailatul Qadar itu mulia, agung, besar? Jawabannya adalah karena Allah menurunkan Al-Quran pada malam itu, sehingga malam itu merupakan menjadi sebuah malam yang sangat-sangat mulia. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa di sini malam? Kenapa Allah menurunkan Al-Quran di waktu malam, tidak di waktu siang? Nah, ini mungkin ada beberapa jawabannya. Namun di sini sebagaimana yang diisyaratkan oleh beberapa ulama menunjukkan bahwa ada fadilah pada malam. Dianggap sebagai waktu sukun wal khusyu', bahwa malam itu adalah masa yang sukun artinya tenang, artinya hikmatnya itu lebih tinggi, artinya pendalaman makna di situ lebih mendalam dan tidak ada ria. Karena di waktu siang kan kita berhubungan dengan manusia, orang melihat kita salat dilihat orang, kita melakukan sesuatu dilihat orang. Lalu kita mau salat di waktu malam, siapa yang melihat kita? Tidak ada. Maka malam ada ciri khasnya, ada kelebihannya, yaitu as-sukun wal khusyu', malam di mana kita lebih dekat dan lebih khusyuk kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena dia malam yang tenang, waktu yang tenang, waktu yang masya Allah sangat hening, maka mulia malam itu sebagai tempat untuk beribadah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, yanzilu Rabbuna azza wa jalla fis samai dunya, bahwasanya pada sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia. Artinya turun rahmat Allah, turun keampunan Allah, turun maghfirah
ditentukan oleh Zat yang Maha Mulia. Maka kita sebagai hamba dan sebagai umat Muhammad yang sangat mulia, maka sudah sepantasnya lah kita menghidupkan malam mulia itu dengan amalan-amalan yang mulia. Kita diminta untuk menghidupkan malam itu, dan paling ringan menghidupkan malam Lailatul Qadar itu yaitu dengan melaksanakan salat Isya berjamaah, kemudian salat tarawih berjamaah, dan salat subuh secara berjamaah. Itu paling ringan. Ditambah lagi misalnya dengan qiyamul lail, ditambah lagi dengan bacaan Quran ana al-laili wa atrafan nahar. Maka ketika kita menghidupkan malam mulia itu dengan ibadah-ibadah yang mulia, maka niscaya kita umat Muhammad yang mulia juga akan semakin naik derajat dan kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, maka marilah kita hiasi malam kita yang sudah mau berakhir ini dengan amalan-amalan dan ibadah-ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu surganya kepada kita dan menutup rapat pintu neraka